Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, good, thank you. So, here in these videos, I would like to discuss and explain about our next topic for our general English course, which is the main idea. Do you know what is the main idea? Anyone knows? So here, I give you the short definition about what is the main idea. The main idea is primary point that the author wants to deliver to the readers about the topic. The main idea is what the passage is mostly about. Jadi di sini katanya main idea itu adalah primary point atau poin penting, poin utama dari suatu topik yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Terus katanya the main idea is what the passage is mostly about. Main idea itu adalah suatu topik yang topik utama yang dibahas atau disampaikan di dalam suatu passage atau teks atau bisa juga di dalam suatu paragraf. Here there are reading techniques. Baik itu Indonesia ataupun bahasa Inggris itu memiliki reading techniques yang sama. Ada dua, adalah skimming, ada scanning. Anyone knows what are the differences between skimming and scanning? Udah pernah dengar pasti ya, skimming dan scanning. Apa itu bedanya dari skimming dan scanning? Kalau skimming itu adalah teknik membaca cepat yang digunakan untuk melihat keseluruhan isi dari teks atau paragraf. Jadi gunanya adalah untuk menentukan tentang apa sih teks atau paragraf tersebut. Oke, kalau scanning itu untuk specific information. Jadi, kalau misalnya kalian mau find a particular information atau specific information atau beberapa keywords yang ada di dalam teks atau paragraf, itu bisa menggunakan teknik membaca cepat scanning. Jadi, tahu ya bedanya kalau skimming itu untuk menentukan the whole text atau the whole paragraph tentang apa sih secara keseluruhan teks atau paragraf tersebut. Kalau scanning itu parts of the text atau parts of the paragraph, bagian-bagian paragraf atau teksnya yang berisi detail information, specific information dari suatu topik. Kemudian, how to find the main idea? There are four major ways that I brought in here. There are first, identify the topic. Jadi kita harus pertama-tama mengidentifikasi tentang apa topik dari paragraf atau teks tersebut. Yang kedua adalah summarize the passage, mensummary atau meringkas teksnya. Kemudian look at the first and the last sentences. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bahasa Indonesia itu main idea ada di awal atau di akhir paragraf. Sama di bahasa Inggris juga ada at the first or the last sentences. Jadi kalau misalnya ada satu paragraf, kita melihat kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Yang terakhir adalah look for the repetition of ideas. Jadi kita melihat kata-kata apa yang selalu diulang di setiap kalimat atau di setiap paragrafnya. Misalnya, saya sebagai author atau penulis ingin membicarakan tentang pendidikan, kurangnya pendidikan di Indonesia. Berarti di paragraf yang saya tulis atau di kalimat-kalimat yang saya tulis, saya akan mengulang kata yaitu education, pendidikan, dan Indonesia. Ya kan? Jadi kalau misalnya terdapat kata-kata yang repetition beberapa kali, diulang beberapa kali, itu merupakan salah satu petunjuk bahwa hal tersebut yang ditegaskan atau menjadi poin penting dari pembahasan di teks atau paragraf tersebut. Di sini saya melampirkan example dari suatu paragraf, short paragraph, satu paragraf yang mana kita harus menentukan apa sih main idea dari paragraf ini tanpa membaca keseluruhan dari paragraf. Yang pertama tadi tipsnya apa? Melihat awal dan akhir kalimat.
Kalimat pertama adalah education is an important tool which is very useful in everybody's life because that is what differentiates us from other living beings on the earth. And the last sentence is only when the people realize what significant its whole, blah 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 blah. Kemudian kita melihat look at the repetition words of the paragraph. Di sini ada kata education. Kemudian di bagian tengah paragraf ada kata-kata education. Di sini juga ada education, kemudian ada education. Berarti paragraf ini menitik beratkan, mempoinkan kata-kata education sebagai topik dari paragraf tersebut. Dari awal paragraf, di kalimat pertama dan kalimat terakhir, yang mana yang menginputkan kata-kata education. Kalimat pertama ya, education is an important tool. Katanya education adalah salah satu alat penting yang very useful, yang sangat berguna in everybody's life, di kehidupan orang-orang. Berarti main idea of this paragraph is the first sentence. Dari education sampai on the earth. Okay, next. About kind of questions about main idea. Kata-kata pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul di soal-soal seperti UTBK ataupun TOEFL yang menitik beratkan kepada main idea of the passage. Here there are 4 questions. The first one is what is the topic of the passage? What is the main idea of the passage? What is the subject of the passage? And which of following would be the best title? Jadi kalau misalnya kamu terutama di TOEFL menemukan 4 jenis pertanyaan ini, berarti yang kamu haruskan adalah menemukan main idea atau topik pembahasan atau ide pokok dari masing-masing paragraf atau teks yang diberikan. Here, for the first example that I took from several questions in the reading section. Jadi ini adalah soal di reading section dari tes TOEFL. Yang pertanyaannya adalah, what is the main idea of the passage? Main idea, ide pokok dari teks yang diberikan. Yang pertama adalah melihat kalimat pertama, first sentence of the paragraph. Di sini katanya adalah, basketball was invented in. Ada tahun di sini. Terus di sini adalah by the names of James, bla bla bla. Berarti di paragraf di kalimat pertama katanya basketball, terus ada tahun sama ada nama orang. Berarti ini menjelaskan tentang basketball kapan ditemukan atau didirikan. Ya kan? Terus di sini di paragraf di kalimat-kalimat selanjutnya adalah menjelaskan tentang bagaimana basketball itu ditemukan di awal seperti yang dijelaskan di awal paragraf ini, basketball was invented. Jadi what is the main idea of this passage adalah the origin of basketball, asal usul dari basketball. Kemudian di sini ada soal another example yang saya ambil dari buku TOEFL di reading section-nya. Di sini pertanyaannya adalah main idea of the passage is that. Yang pertama kita lihat dulu kalimat pertama paragraf. Katanya adalah most of the ice on the earth, close to 90% of it is covering the surface of the continent Antarctica. Katanya ada ice, ada earth, ada Antarctica. Di teks ini katanya hampir 90% ice dari di bumi ini menutupi bagian Antartika. Terus di akhir paragraf katanya in some areas of Antarctica the ice has perhaps been around for as much as 1,000,000 years and now is more than 2 miles deep. Katanya di
ada repetition words lagi di sini, ada Antartika, ada ice, ya kan? Sama seperti awal paragraf tadi. Ada ice, ada Antartika. Berarti topik dari pembicaraan di paragraf ini adalah dua kata, yaitu ice and Antartika. Kalau kita lihat di opsi jawabannya, yang mana yang mengandung dua kata tersebut? Kalau yang A, nggak ada ya, cuma the earth. Nggak ada Antartika sama ice. Yang B ada earth ada, ice ada, Antartika ada. Oke, yang B termasuk. Terus yang C, ada Antartika, ada earth, tapi ada snows di sini. Apakah membicarakan tentang snow? Bukan ya. Yang menjadi topik pembicaraan adalah ice, bukan snow. Berarti yang C enggak. Yang D ada Antartika sama ice. Berarti yang termasuk dalam opsi jawaban adalah B dan D. Kita lihat yang D. Katanya Antartika is only 2 miles wide. Apakah di teks tersebut ada membicarakan tentang 2 miles wide? Di akhir cuma dibilang 2 miles deep, sedangkan di sini wide. Wide sama deep beda ya. Deep dalam, wide lebar. Berarti yang D bukan termasuk pilihan jawaban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Most of the earth ice is found in Antarctica. Okay, next questions. Here, I give you another example from TOEFL test, and I give you about 5 seconds to guess what is the best answer. Please. Okay, what is the best question? Oke, ada yang tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah, jawabannya adalah C. Why the hot summer days are known as the dog days? Kenapa di awal paragraf di sini ada kata-kata istilah dog days of summer? Katanya bla bla bla, the commonly called the dog days of summer. Terus kalimat selanjutnya dia bilang, this name comes from. Nama ini berasal dari the Star series. Berarti paragraf ini menjelaskan asal-usul nama istilah Dog Days of Summer. Dari mana? Dari Star Sirius. Terus Dog Days ini tentang apa sih? The extreme hot and humid weather. Jadi, hot summer itu namanya adalah Dog Days. Okay, next question. This is the last exercise that we doing today. So I'll give you 5 seconds to make you guess what is the best answer for this question. Please, time is yours. Okay, what is your answer? Do you know what is the answer? The best answer is A. An example of one of the types of primitive art. Kenapa? Di sini adalah suatu teks ya. Terdiri dari 2 paragraf. Paragraf 1 dan paragraf kedua. Kalau case-nya seperti ini, berarti kita harus tahu per paragraf itu membicarakan tentang apa, paragraf 1 tentang apa, paragraf kedua tentang apa, baru nanti kita gabungkan tentang apa sih teks secara keseluruhan. Kalau dilihat di awal paragraf pertama, ada kata-kata primitive art di sini. Ya kan? Kemudian di paragraf kedua, di awalnya ada kata-kata wonderful example of these second types of primitive artists is Grandma Moses. Jadi di paragraf pertama dia bilang tentang primitive art, di paragraf kedua dia bilang ada types tentang primitive artist, yaitu namanya Grandma Moses. Jadi, the subject of this passage is about example, kayak yang di paragraf kedua bilang tadi, example on
of one of the types of primitive art, yaitu Grandma Moses. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya harap kalian mengulang kembali pembahasan tentang main idea ini, karena minggu depan, di saat perkuliahan berlangsung di kelas, saya akan menanyakan ulang kepada kalian untuk make sure kalau kalian understand tentang main idea seperti pembahasan kita hari ini. Okay, thank you for attention. I close this presentation for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.